Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang pelumasan ya. Seperti kita ketahui lah, kita alat berat ya, dan truk-truk besar itu kerjanya sangat berat sekali dengan beban yang tontonan. Oleh karena itu kita perlu pelumasan yang sedikitnya bisa mengurangi gesekan ya, biar nggak cepat aus. Nah, saya akan sedikit review 3 merek yang kita gunakan di workshop kita ya, di workshop BBWS Citanduy atau bengkel induk BBWS Citanduy. Nah, biasanya kita memakai 3 merek ini ya biasanya. Nah, adapun ini berbeda fungsi dan peruntukannya, karena tingkat viscosity-nya atau tingkat kelengketannya beda ya. Nah, kita coba bahas dulu yang ini nih, yang Cobra. Nah, ini bisa dibilang yang paling lengket ya di antara yang lain, yang Cobra ini. Nah, ya, nah, bisa dilihat ini kodenya. Biasanya dia dipakai untuk melumasi bagian-bagian yang vital dan cukup berat, namun dengan kondisi yang biasanya tidak menggunakan seal ya, seperti contoh as-as dan pen-pen kalau di ekskavator ya. Kalau di truk kita, di truk trailer, kita biasanya dipakai ini untuk melumasi as bugi, biasanya tuh yang paling sentral utamanya itu kan as bugi sama hapal atau kopal ya, terus per, pen-pennya per dan setir biasanya pakai ini. Nah, karena lengketnya cukup baik ya, jadi dia nggak gampang muncrat kemana-mana kalau dipakai berjalan tuh. Jadi lumayan lah awet gitu, nggak gampang kering lagi gitu. Adapun kalau misalnya kita mau ya, bisa diganti dengan yang lebih baik lagi. Ada sih dari Rotary, biasanya dia punya tingkat viskositasnya, bukan viskositas mungkin ya, tingkat kelengketannya itu apa sih bahasanya, biasanya tingkat kelengketannya lebih tinggi biasanya. Cuma kebetulan kemarin nggak ada, kita pakai yang Cobra yang gold aja dulu gitu. Ada sih yang hijau, cuma katanya sih yang gold lebih bagus gitu. Banyak merek di pasaran selain Cobra ini yang bagus ya. Biasanya sih kita pakai Rotary biasanya. Kebetulan lagi nggak ada, jadi pakai Cobra. Cobra juga bagus sih, lumayan. Nah, terus yang kedua nih, nah ini mereknya Wheel ya. Harganya juga lebih murah jauh mungkin dari Cobra-nya, sekitar 300 ribuan ya. Kok ini nyampe 600 ribu satu pelnya. Nah, ini bisa dibilang mungkin yang grade terendah ya mungkin. Soalnya kalau dipakai tuh selain warnanya hitam ya, jadi dia tuh nggak ini kelengketannya kurang gitu coy. Jadi kalaupun dipakai ini harus rutin dan nggak bisa bertahan lama, karena langsung hilang biasanya. Apa kalau di ekskavator ya, kontak langsung dengan tanah gitu, jadi dia hilang gitu aja gitu. Jadi biasanya harus distempet lagi. Beda sama yang ini gitu, kalau yang ini agak awet. Dan di truk juga ini paling dipakai untuk bagian-bagian yang sifatnya nggak terlalu sentral ya, hanya pendukung gitu. Kalau as bugi sama hafal kan itu sentral sekali ya, dan per itu kan. Kalau ini paling digunakan biasanya tuh untuk sambungan gandengan biasanya. Terus ini apa lagi ya, kayak pen-pen gandengan yang di belakang tuh, yang stabilisernya gitu. Terus paha-paha rem yang gerakannya sedikit-sedikit masih lumayan dia, jadi nggak habis cepat gitu. Buat bobot yang ringan-ringan ya bisa pakai ini gitu, yang kerjanya ringan. Atau terkadang juga ini suka dipakai juga untuk bearing biasanya, tapi emang kita nggak rekomendasikan ya. Jadi kita jarang dipakai kecuali benar darurat, nggak ada lagi baru pakai yang ini gitu.
tapi emang jarang sih dipakai kalau buat bearing. Nah nomor itu emang lengket, tapi kalau buat bearing kurang cocok gitu, karena ada bagian lagi yang khusus buat bearing. Nah ini nih, ini dari Mobile ya mereknya. Ini tipenya kentang ya, biasanya kalau alat baru itu pakainya yang seperti ini ya, karena masih rapet ya antara pen sama basingnya. Tapi kalau makin lama kan makin oblak tuh, jadi dia kurang ini, jadi cepet habis karena dia sifatnya seperti mentega, jadi nggak nyimpen gitu, hanya sebatas buat action aja biasanya, bukan buat kerja berat turun ke tanah gitu kalau di ekskavator ya. Nah, kalau di mobil sendiri biasanya buat bearing yang di dalam-dalam tuh yang pakai seal, atau yang seperti apa ya, seperti ini banyak sih biasanya bearing yang di dalam tuh, bearing roda atau bearing power steering biasanya di dalam-dalam ya, bagus dia mesinnya rata gitu, konsisten. Cuma emang kelemahannya ya dia cepat mencair gitu, tapi bagus sih kalau buat bearing. Nah bearing pun yang bearing di dalam gitu, yang kerjanya terus menerus, soalnya jadi berubah jadi oli, kalau misalnya udah panas dia mencair gitu. Cuma kan ketahan seal jadi nggak keluar, itu bedanya. Ini dari Mobile ya, Mobile grease ini mungkin kita pakai, speknya cukup lumayan. Nah ini ya yang biasa-biasa gitu. Oh iya, ini harganya juga paling mahal ini. Satu pel ini bisa dapet 3 ini ya. Nah kenapa ini paling mahal gitu? Cuma karena ini bahannya paling bagus gitu, dan direkomendasiin sama pabrik. Cuma kalau udah di lapangan ya beda lagi kejadiannya, soalnya kan kita berkontak langsung dengan tanah ya, apalagi kan buat yang beban berat, apalagi kalau truk yang asbugi, kalau pakai ini nggak mungkin gitu, kan akan loncer dia, akan keluar gitu. Jadi nggak disaranin pakai ini kalau di kita gitu, yang atau kalau di tempat lain ya. Jadi biasanya sih sama biasanya gitu, not recommended lah kalau buat yang beban berat-berat mah, kayak pen, kayak as gandengan gitu. Nah jadi kalau misalnya di ini kan ya, jadi ada 3 ya berarti, yang super lengket, yang standar, sama yang agak lencer gitu, agak loncer. Dan peruntukannya beda, kalau ini biasanya buat bearing, kalau ini biasanya buat as-as yang kerjanya ringan. Nah kalau ini buat yang kerjanya berat ya, ya kayak pen bucket, terus as bugi lah biasanya sih pakai yang kayak gini biasanya, sama hafal kopal ya itu. Nah seperti dijelaskan tadi ya, nah kita bahas dari yang super lengket ya, yang mereknya Cobra tuh. Nah biasanya ini dipakai buat ini nih, lumasi ini nih, as bugi ya. As bugi itu as yang jadi tumpuan per ya, kalau di tronton biasanya pakai yang kayak gini. Jadi ini biasanya pakai yang super lengket, beban yang berat ya biasanya ini. Terus ini hafal ya nih. Nah ini kan ada banyak tuh. Nah ini pakai yang super lengket. Nah di as-as ini ya tuh. Terus di per, per kayak gini kan ada nempelannya tuh. Nah ini biasanya pakai super lengket juga, bebannya berat. Terus ini apa, setir ya biasanya nih pakai yang super lengket juga buat belok-belok roda. Itu biasanya juga pakai yang super lengket gitu. Nah terus yang sedang ya, kalau yang sedang biasanya sih pakai buat ini nih, ini kayak pelumasan fifth wheel gini. Ini pakai yang standar aja, banyak kan ya sering dibuka inilah, jadi gampang lah buat merawatnya gitu. Nah kalau yang ini tetap ya pakai yang lengket ya. Kalau ini ini fleksibel ini, banyak kan berat juga gitu, dan titik tumpuannya sedikit, jadi dia
wajib pakai yang super lengket. Beda sama ini kan bentangnya lebar ya, jadi dia pelumasannya nggak terlalu banyak ya, rata dia. Nah, terus kalau yang encer tuh yang merek mobile yang spek 3 biasanya di sini nih, di dalam ini. Nah, buat di dalam ini bearing biasanya ya, bearing as. Ada seal-sealnya tuh. Nah, dalam ini ya. Ini juga nih roda depan. Di sini, nah di dalam ini ya. Biasanya sih pakainya yang encer, soalnya kan dia ada sealnya. Sama ini nih astir biasanya tuh. Astir ke atas ya. Nah, ini pakai yang encer nggak apa-apa karena dia kan nggak terlalu berat gitu. Motornya udah pakai power ya. Nah, kalau di ekskavator yang kita ambil contoh ya, ini ya yang pindad ya. Biasanya, nah kalau yang sedang sama yang super lengket biasanya buat melumasi ini ya, nepel ini, pen, terus bearing swing. Nah, kalau ini boom ya, biasanya pakai ini, pakai yang sedang kalau nggak super lengket. Tapi biasanya di kita biasanya pakainya yang sedang, karena kan dari segi harga juga lumayan lah. Kalau yang super lengket 2 lipatnya, kalau yang sedang kan setengahnya lah gitu. Cuma yang penting satu yaitu harus rutin ya. Intinya harus rutin ya, kalau nggak rutin cepat habis gitu. Kalau yang super lengket biasanya biasa bertahan 2-3 harian ya biasanya gitu. Itu pun menyesuaikan gimana kondisi kerjaannya. Kalau kerjaan pasir pasti cepat habis lah sama tanah, apalagi kalau nyemplung di air, wah habis, cepat habis. Ini kondisi alat kita ya, ini lagi rusak ini, kondisi nunggu mekanik. Oke, mungkin itu saja ya review stempet dan apa sih stempet istilahnya ya, pelumasan grease ya, review grease dan peruntukannya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, bila ada komen atau apa silahkan diisi di kolom komentar ya. Coba ada yang lebih tahu peruntukannya, buat saya salah mohon diluruskan ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya untuk kemajuan channel saya, biar semangat lagi dalam menyampaikan konten-konten tentang alat berat jancok. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.